Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam olahraga. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang kebugaran jasmani. Tentunya kalian pasti bertanya, apa itu kebugaran jasmani? Unsur apa saja yang di dalamnya? Manfaat serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kebugaran jasmani? Yang pertama, apa itu kebugaran jasmani? Kebugaran jasmani adalah kemampuan dan daya tahan fisik atau tubuh seseorang dalam melakukan berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Istilah kebugaran jasmani memiliki pengertian yang tidak berbeda dari aspek fisik dalam total fitness atau yang dikenal sebagai physical fitness. Dalam pengertian kebugaran jasmani, tentunya kalian bisa tarik kesimpulan bahwa seseorang itu melakukan aktivitas tanpa mengalami kelelahan, itu artinya kebugaran. Lantas pasti akan timbul pertanyaan, apa bedanya bugar sama sehat? Dari pengertian sebelumnya bahwa kebugaran jasmani itu adalah seseorang itu mampu melakukan aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Contoh, di aktivitas melakukan suatu olahraga, ketika dia melakukan olahraga lainnya, dia tidak mengalami kelelahan. Itu namanya bugar. Kemudian kalau dikatakan sehat, itu 3 aspek di dalamnya. Yang pertama aspek fisik, mental, kemudian aspek sosial. Nah, itu yang dikatakan orang sehat. Jadi dari pengertian kebugaran jasmani tersebut ya, atau yang disebutkan sebelumnya, pasti kalian bisa tarik kesimpulan bahwa kebugaran itu seseorang melakukan aktivitas tanpa mengalami kelelahan. Dan selanjutnya, komponen kebugaran jasmani. Ada beberapa komponen kebugaran jasmani. Yang pertama, kekuatan, atau dalam istilah disebut dengan strength. Kekuatan adalah kondisi tubuh dalam menggunakan otot untuk memaksimalkan tenaga ketika melakukan suatu aktivitas fisik. Contoh latihannya push up, sit up, squat jump, dan lain-lainnya. Dan kedua, kecepatan, atau dalam istilah bahasa Inggrisnya itu disebut speed. Kecepatan adalah waktu yang dibutuhkan seseorang dalam melakukan gerakan yang berkesinambungan dalam waktu yang sesingkat-singkat. Contoh latihannya lari sprint. Jadi ketika lari sprinter misalkan 60 meter track sit, itu membutuhkan waktu kecepatan. Biasanya dengan diukur pakai waktu stopwatch, itu kecepatan. Komponen yang selanjutnya ialah daya tahan atau endurance. Daya tahan merupakan kemampuan seseorang menggerakkan seluruh tubuhnya dalam waktu yang cukup lama dan tempo yang berbeda, sedang atau cepat, secara efektif dan efisien serta tanpa merasakan sakit dan lelah yang berarti. Contoh dari daya tahan ini, lari 30 menit. Jadi seseorang itu mampu melakukan lari selama 60 menit itu tanpa mengalami sakit atau lelah, berarti itu daya tahan atau endurance. Kemudian yang selanjutnya, kelenturan atau flexibility. Kelenturan adalah keleluasan pergerakan otot-otot tubuh, khususnya otot persendian. Untuk melatih kelenturan ini biasa dilakukan dengan latihan senam kelenturan. Misalkan cium lutut, sikap kayang, split, sikat pesawat terbang, dan lain-lainnya. Itu semua membutuhkan otot-otot persendian. Dan selanjutnya komponen kebugaran jasmani yang selanjutnya yaitu kelincahan atau agility. Kelincahan adalah kemampuan seseorang untuk mengubah arah dan posisi tubuh secara cepat dan tanpa mengurangi kecepatan dan tidak kehilangan keseimbangan. Contohnya lari zigzag. Jadi
pasti timbul pertanyaan, apa bedanya tadi kelincahan sama kecepatan. Nah, kecepatan itu hanya singkat saja, sekali saja, misalkan lari 60 meter kan satu kali, tak, itu kecepatan. Tetapi kalau dia di kelincahan, dia ada perubahan arah. Jadi yang tadinya lari 160 meter satu kali, tak, ketika dia balik lagi, kemudian balik lagi, itu terjadi perubahan arah, sehingga itu namanya kelincahan, artinya ada perubahan arah dalamnya. Dan selanjutnya, faktor selanjutnya, komponen kebugaran jasmani selanjutnya yaitu reaksi atau reaction. Reaksi adalah kemampuan tubuh seseorang dalam menanggapi suatu gerakan, stimulus atau rangsangan yang diberikan oleh orang lain. Contohnya lempar tangkap bola. Seorang yang lempar, cak, kita tangkap. Nah, itu ada satu gerakan dari reaksi. Oke, setelah reaksi, adapun komponen kebugaran jasmani yang selanjutnya yaitu ketepatan atau akurasi. Ketepatan atau keakuratan adalah kemampuan tubuh untuk mengendalikan gerakan terhadap sasaran yang ingin dituju. Contohnya olahraga yang bisa mengatur ketepatan, misalnya olahraga memanah atau menembak bola ke jaring dengan dipasangkan satu target. Nah, itu ketepatan, akurasi. Selanjutnya, komponen kebugaran jasmani selanjutnya yaitu koordinasi atau coordination. Koordinasi merupakan kemampuan seseorang dalam menyatukan gerakan tubuh berbeda ke dalam suatu gerakan, satu gerakan yang efektif. Contoh, memantulkan bola ke tembok menggunakan tangan kanan, kemudian menangkap dengan tangan kiri. Nah, gitu. Itu koordinasi. Dan komponen kebugaran jasmani selanjutnya keseimbangan atau balance. Keseimbangan ialah kemampuan untuk mengendalikan organ dan saraf otot sehingga dapat mengendalikan gerakan tubuh dengan baik. Contoh, sikap lilin atau berjalan di atas kayu di atas kayu yang hanya satu, kita berjalan menggunakan satu kaki, itu juga bisa. Atau sikap pesawat terbang juga bisa untuk melatih keseimbangan. Dan terakhir, daya otot atau muscular power. Daya otot atau muscular power atau daya ledak adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan kekuatan maksimum yang dikerahkan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Contohnya itu vertikal jam. Vertikal jam itu untuk melatih kekuatan daya otot atau daya ledak seseorang. Nah, itulah tadi beberapa komponen kebugaran jasmani. Selanjutnya kita akan bahas tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kebugaran jasmani. Oke, kali ini kita akan membahas tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kebugaran jasmani. Seperti disebutkan di sebelumnya bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani ada itu umur, usia, tidur atau waktu istirahat, kemudian rokok, dan makanan. Yang pertama, umur. Salah satu faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani yaitu umur. Tidak bisa dipungkiri bahwa umur menjadi faktor utama yang mempengaruhi kebugaran jasmani. Bagi sebagian orang yang sangat mencintai aktivitas olahraga, mereka akan sangat terganggu oleh kenyataan bahwa umur menentukan tingkat kebugaran jasmani. Meski demikian, kita tidak bisa menghindari pertambahan umur dan selanjutnya menerima fakta bahwa tingkat kebugaran jasmani akan menurun drastis seiring dengan bertambahnya usia. Kebugaran jasmani paling maksimal pada seseorang yang berada di usia 25-30 tahun. Kemudian lewat dari angka tersebut, kebugaran jasmani akan menurun yang disebabkan oleh penurunan kapasitas fungsional seluruh organ tubuh dengan persentase sebesar 0,8 sampai dengan 1%. Selanjutnya yang kedua, tidur dan istirahat. Istirahat dan tidur adalah hal yang sangat dibutuhkan oleh manusia.
setelah melakukan berbagai aktivitas yang tidak hanya mengurai fisik tapi juga mental dalam kehidupan sehari-hari, maka tubuh memerlukan istirahat, yaitu dengan tidur. Pada saat tidur, tubuh akan membangun kembali otot-otot yang telah bekerja keras sepanjang hari. Oleh sebab itu, tidur dan istirahat yang cukup merupakan faktor yang sangat berperan terhadap kebugaran jasmani. Faktor yang selanjutnya yaitu makanan. Sebagai generasi yang hidup di masa modern dan serba instan saat ini, kita dituntut pintar dan bijak dalam menentukan suatu makanan yang nantinya akan memberikan manfaat baik pada tubuh kita. Dalam memilih dan memutuskan makanan apa yang hendak akan kita makan, terdapat beberapa aspek yang menjadi pertimbangan, antara lain bahan makanan yang berkualitas dan layak konsumsi, kandungan gizi, serta cara pengolahan makanan. Faktor yang selanjutnya yaitu jenis kelamin. Tingkat kebugaran jasmani berdasarkan jenis kelamin bisa dibuktikan dengan kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, yakni seorang laki-laki mempunyai tingkat kebugaran yang lebih baik jika dibandingkan dengan seorang perempuan. Perempuan lebih cepat mengalami kelelahan dalam melakukan aktivitas sehari-hari maupun berolahraga dibandingkan dengan seorang laki-laki. Dan faktor yang terakhir adalah rokok. Rokok adalah suatu kegiatan yang termasuk dalam suatu kecanduan yang menjangkiti berbagai kalangan serta jenis kelamin. Semakin berkembang suatu zaman, maka persentase seorang perokok semakin tinggi. Tidak hanya orang dewasa, bahkan anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar pun sudah tahu dan menjadi perokok aktif. Bahkan tidak hanya laki-laki, tapi juga perempuan. Dengan merokok, tubuh akan mengisap kandungan CO2 yang bisa menyebabkan berkurangnya nilai Vmax yang sangat dibutuhkan oleh daya tahan tubuh. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, kandungan yang ada pada rokok seperti sekton, persin, dan nikotin dapat menyebabkan keluarnya energi dan mengurangi nafsu makan. Setelah kalian tahu tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kebugaran jasmani, selanjutnya kita akan bahas tentang manfaat kebugaran jasmani. Ada beberapa manfaat kebugaran jasmani itu. Yang pertama, saat itu dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian bisa meningkatkan sistem sirkulasi darah, sistem saraf, dan fungsi jantung. Dapat meningkatkan kelenturan persendian, meningkatkan kekuatan otot serta kecepatan. Manfaat lainnya itu dapat terhindar dari tulang keropos atau osteoporosis. Dan selanjutnya itu dapat mengurangi depresi. Dan manfaat kebugaran jasmani lainnya dapat menurunkan tekanan darah tinggi. Dan masih banyak lagi tentang manfaat kebugaran jasmani. Oke, jadi setelah kalian tahu tentang kebugaran jasmani, manfaat, faktor, serta komponen-komponen kebugaran jasmani, selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk latihannya tadi. Seperti tadi, kekuatan. Contoh latihan kekuatan itu push up, sit up, dan lain-lainnya. Model posisinya seperti begini. Nah, selanjutnya kelincahan atau agility. Bentuk contohnya itu lari zigzag. Nah, berikut ini adalah salah satu bentuk latihan lari zigzag menggunakan kun. Kemudian kecepatan, bentuk latihannya itu 100 meter. Untuk latihannya itu seperti ini. Nah, itulah tadi beberapa contoh bentuk latihan dari kecepatan, kekuatan, kelincahan. Dan selanjutnya di pertemuan selanjutnya kita akan berikan contoh bentuk latihan tentang daya tahan, flexibility, reaksi, ketepatan, daya tahan, dan daya ledak.
cukup sekian hari ini. Sampai jumpa di minggu selanjutnya. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga.